Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Jadi ini pertemuan pertama kita. Jadi kita akan bahas terkait pendahuluan perkuliahan untuk mata kuliah Biokimia Umum KI 3061. Sebelum kita masuk ke perkuliahannya, ada baiknya kita melihat dulu sekilas gitu ya terkait apa saja sih yang akan dipelajari pada perkuliahan ini dan apa saja luaran yang diharapkan. Jadi ini adalah kuliah masuk ke dalam mata kuliah wajib pilihan gitu ya. Nah di sini untuk kelas Anda semua ya, berarti prodi biologi, mikrobiologi, rekayasa yakin dan TPP. Ini bobotnya 3 SKS. Lalu kemudian kita bisa lihat ini adalah bahan kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya. Mulai dari sifat reaksi dalam pelarut air, kita mengenal dulu terkait yang namanya interaksi lemah, konsep sistem buffer di dalam proses biologi. Lalu kemudian kita akan masuk ke bagian struktur, dimulai dari struktur yang paling mudah untuk dipelajari, yang informasinya sudah well known, yaitu mulai dari asal amino dan protein. Lalu kemudian kita lihat bagaimana fungsi dari protein, ya. Salah satu kelas dari protein yang tergolong ke dalam enzim. Kita akan pelajari bagaimana struktur dari enzim, bagaimana dia bisa mempercepat mengkatalisis suatu reaksi biokimia. Lalu kemudian kita juga tinjau nanti aspek kinetikanya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian struktur makromolekul lainnya, yaitu karbohidrat, ya, asam nukleat, dan lipid. Kita akan pelajari. Lalu setelah informasi mengenai struktur itu sudah rampung, sudah lengkap Anda dapatkan, maka nanti kita bisa masuk mulai ke dalam bagian chapter di metabolismenya. Nah, dimulai dari bioenergetikanya dan pengantar metabolisme. Jadi ketika kita bahas biokimia, ya, pendekatan orang kimia melihat metabolisme itu adalah dari sisi bioenergetika yang terjadi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana proses untuk metabolisme karbohidrat, ya, yaitu glipolisis dan gluconeogenesis, yang kemudian nanti disambung lanjutannya masuk ke dalam siklus asam sitrat, lalu kemudian ke transport elektron dan fosforilasi oksidatif, dan di bagian akhir ini nanti akan kita bahas sedikit, ya, singgung terkait materi tentang fotosintesis. Jadi ini kira-kira bahan kajian perkuliahan ini, ya, untuk 1 semester ke depan. Lalu kemudian kita lihat ini adalah CPL-nya, ya, capaian pembelajaran jurusan. Di sini kita ada 3 CPL. CPL 1 itu mampu berpikir logis, rasional, dan kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah kimia. Lalu CPL 3 memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang keselamatan kerja dan bahan peralatan kimia. Nanti ini Anda dapatkan di praktikum. Lalu kemudian di CPL 5 Anda diharapkan nanti mampu bekerja dengan kelompok dengan mengedepankan karakter terbuka, objektif, dan proaktif. Ini juga kita bisa dapatkan dari praktikum. Ya. Nah, berikut adalah kira-kira CPNK perkuliahan. Jadi kalau Anda lihat di bagian CPNK perkuliahan ini, maka Anda bisa bayangkan, ya, untuk perkuliahan ini apa sih yang diharapkan Anda bisa mengerti, ya. Dan ini nanti akan jadi tanda kutip, ya, pasti kisi-kisi ujiannya, ya. Asesmennya nanti akan dari sini. Yang pertama, Anda mampu menjelaskan sifat reaksi dalam pelarut air, interaksi antar molekul, dan lingkungan air, serta menguasai konsep buffer, ya. Jadi ini adalah CPNK pertama. Nah, ini sesuai atau inline dengan bagian pertama, yaitu interaksi dalam pelarut air, ya, sifat reaksi dalam pelarut air. Lalu kemudian CPNK keduanya Anda bisa lihat, ya, saya tidak akan bahas satu persatu bagian sini. Anda nanti bisa selalu pantau di platform akademik kita yang kita punya, yaitu CX, ya, cx.itb.ac.id. Jadi ini kira-kira CPNK-nya yang nanti Anda bisa dapatkan. Nah, untuk sistem penilaian dan buku rujukan, ini kita lihat sistem penilaiannya nanti kita akan ada 3 kali ujian. Untuk materi ajar daring, Anda bisa akses nanti melalui platform Edunext, platform yang digunakan oleh ITB. Di situ alamat webnya ada di https
www.edunextv.co.id, pastikan para peserta mata kuliah ini nanti sudah terregister di kelas EduNext-nya ya. Karena nanti materi ajar, lalu kemudian kalau saya upload video, kalau saya ada berikan tugas nanti akan lewat platform ini. Nah, ini adalah buku teks atau rujukan utama kita yang kita pakai Biochemistry 5th Edition, Sayer bukunya, Anda bisa akses di perpustakaan kalau tidak punya. Lalu kita juga pakai Principles of Biochemistry 7th Edition di yang pengarangnya adalah Lerner Manson Fox ya. Kalau begitu kita akan lanjut ya di bagian sini. Nah, jadi kita akan mulai dari tipe interaksi non-kovalen. Kenapa tipe interaksi non-kovalen yang kita singgung di awal di materi biokimia? Ya, karena nanti kita akan tahu bahwa untuk kasus biokimia, molekul-molekul itu banyak yang berinteraksi secara non-kovalen, dan interaksi tersebut justru yang penting di dalam biokimia. Ya. Kenapa non-kovalen? Karena ketika Anda punya interaksi non-kovalen, itu sifatnya lemah. Ya, sebagai contoh misalkan, untuk kasus enzimatis, butuh ada substrat masuk, substrat dikonversi menjadi produk, maka nanti di situ butuh ada kira-kira pemutusan dan penggabungan ikatan. Nah, kalau itu interaksinya misalkan kovalen di makromolekulnya, maka itu akan butuh energi yang sangat tinggi. Maka sistem itu biasanya selalu mengandalkan dari interaksi non. Kita review sedikit terkait tipe interaksi non-kovalen. Ya, ada berbagai macam tipe interaksi non-kovalen. Dimulai dari yang paling besar, gitu ya, yang paling kuat, yaitu ada interaksi ionik di sini. Lalu kemudian ada charge dipole, ada dipole. Semakin lemah nanti akan ada charge induced dipole, ada dipole induced dipole, lalu ada dispersion, lalu ada van der Waals, lalu kemudian ada hydrogen bond. Nah, untuk hydrogen bond ini masuk ke dalam interaksi yang cukup kuat. Dia sebenarnya dia akan ada kekuatannya di atas dipole-dipole. Ya, karena maka beberapa orang ini akan menyebut interaksi hidrogen atau ikatan hidrogen ini sebagai dipol-dipol yang khusus. Kita ingat-ingat lagi, kira-kira urutan kekuatan interaksinya adalah seperti itu. Ya, untuk ikatan hidrogen ini terjadi ketika kita punya donor ikatan hidrogen, ya, ada interaksi antara atom oksigen dengan atom hidrogen. Apakah semua oksigen itu bisa berinteraksi? Apakah semua hidrogen itu bisa berinteraksi? Jadi interaksi hidrogen atau ikatan hidrogen ini terbangun atau terbentuk dari H dengan atom NO atau F. Tapi syaratnya H-nya ini harus terikat pada atom yang polar sehingga terjadi pembesaran atom. H-nya adalah H yang polar kalau kita ingin spesifikkan. Jadi kalau Anda punya CH4 seperti ini, ya, Anda ketemu dengan atom misalkan gugus hidroksil, ya, dari suatu molekul gitu ya di sini. Maka interaksi di sini ini bukan sama dengan ikatan hidrogen. Kenapa? Karena atom H yang berinteraksi dengan oksigen di sini ini bukan hidrogen polar. Ini bukan hidrogen. Jadi harus hidrogen yang polar. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sifat interaksi non-kovalen. Tadi kita udah bahas ya, interaksi non-kovalen ini memerlukan energi yang lebih kecil untuk diputuskan dibandingkan dengan ikatan kovalen. Nah, interaksi non-kovalen ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga struktur 3 dimensi makromolekul dan menstabilkan asosiasi spesifik antar molekul. Tidak hanya itu, nanti dia juga bisa membuat yang namanya fleksibilitas dari suatu makromolekul yang dibutuhkan untuk keperluan fungsinya. Ya, jadi fleksibilitasnya nanti datang karena interaksi penguatnya atau penstabilnya adalah berupa interaksi non-kovalen. Pertanyaannya, nah, kalau interaksinya lemah non-kovalen, kenapa bisa menjaga struktur, menjaga stabilitas
Katakanlah misalkan protein makromolekul yang kita ambil contoh. Ada yang tahu jawabannya? Silakan. Gimana? Kira-kira apa jawabannya? Karena dia bisa menjaga kondisi bisa lepas dari pasang, makanya dia bisa menjaga keseimbangan dari makromolekul itu sendiri. Oke, kalau putus sambungnya itu lebih terkait nanti ke arah fungsinya ya, fungsi katalisis ke, fungsi apa gitu ya, untuk berinteraksi, fungsi pengenalan gitu. Tapi kenapa suatu, katakanlah saya punya protein, dia interaksi penstabilnya justru interaksi lemah, bukan pakai non-kovalen gitu. Ya. Jadi Anda pernah kenal peribahasa gitu kan ya? Apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu ya. Nah, jadi kenapa yang lemah itu bisa menstabilkan ya, karena jumlahnya masif, ya jumlahnya banyak. Ya. Jadi bukan hanya satu. Oke, kalau satu lemah, tapi dalam makromolekul nanti akan ada banyak sekali yang namanya interaksi lemah. Ya, jadi dia bisa akan untuk menstabilkan suatu makromolekul. Nah, ini adalah contoh ya dari interaksi-interaksi lemah yang ada di makromolekul. Sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana peranan molekul air dalam proses-proses biologi. Ya, ini adalah judul chapternya tadi, sifat reaksi dalam pelarut air. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana peranan molekul air dalam proses biologi. Untuk memahaminya, maka Anda harus refresh lagi, recall lagi bagaimana struktur air. Struktur air ini biasa digambarkan dalam buku model ball and stick seperti ini. Ya, ada atom hidrogen, dua buah, lalu kemudian ada oksigen di situ. Di sini kita tahu, di sini oksigennya ini dia lebih elektronegatif dibandingkan atom hidrogen, sehingga di bagian oksigen ini akan menjadi warnanya parsial negatif, sementara hidrogennya akan jadi parsial positif. Nah, air antar sesama air ini bisa membentuk ikatan hidrogen, dan jaraknya itu selalu spesifik. Kalau ikatan hidrogen ini dia punya spesifisitas, gitu ya. Jaraknya tertentu. Nah, nanti ketika sudutnya berbeda, interaksinya akan berbeda juga kekuatannya, tingkat kekuatannya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya tadi, karena ada interaksi atau ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen ini mempengaruhi interaksinya, mempengaruhi kekuatan ikatan di jaringan ikatan dengan air tadi, ya. Sehingga salah satu sifat fisik yang muncul adalah dia punya titik didih yang cukup besar. Ya. Jadi semakin kuat interaksinya, kekuatan atau gaya antar molekulnya, maka Anda akan dapatkan semakin besar titik didihnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, air kalau dalam bentuk padatnya, dalam keadaan membeku, struktur es gitu ya kita tahu. Nah, ini bisa membentuk hingga 4 ikatan hidrogen, sehingga struktur kisi kristalnya ini cukup teratur. Ya, kalau normalnya kan kalau semakin padat suatu zat, dia akan semakin kompak gitu ya. Tapi kalau air, karena dia bisa bentuk 4 atau 3 ikatan hidrogen, kalau kita rata-ratakan jadi 3,4 gitu ya, dia bentuk struktur yang seperti ini, jadi lebih renggang. Makanya Anda ketemu anomali air gitu ya, salah satunya nanti dari berat jenisnya. Ya, kalau es itu kan berat jenisnya lebih kecil atau lebih besar daripada air dalam bentuk cair. Sama-sama air, sama bentuk es, sama bentuk air. Berat jenisnya gimana? Yang lebih besar siapa? Tinggal lihat aja siapa yang ngapung. Siapa yang menggabung? S-nya, berarti berat jenisnya lebih besar. Normalnya kalau jadi padatan, berat jenisnya itu akan lebih besar. Tapi kalau air bentuk es malah jadi kecil, karena ada struktur ini. Oh, berkah lagi gitu ya. Kalau misalkan Tuhan desain berat jenis es itu lebih besar, Anda kebayang kalau misalkan ada musim dingin, maka di bagian bawah lautan itu jadi es semua. Ya, kehidupan bawah laut selesai. Kita nggak punya ikan lagi untuk dimakan, gitu ya kan? Jangan seterusnya. Oke,
Sekarang kita lihat bagian interaksi molekul air dengan zat terlarut. Ya, Anda bisa lihat di sini air dengan zat terlarut, ya, ini bisa membentuk interaksi, bisa berupa pembentukan ikatan hidrogen atau berupa interaksi elektrostatik. Jadi interaksi molekul air dengan zat terlarut ini akan mengganggu jaringan ikatan hidrogen antar molekul airnya. Ya, yang tadinya sudah cukup stabil gitu ya, dia suka gitu ya, dia disukai, tapi tiba-tiba diganggu, dia rusak. Maka harus ada kompensasinya. Kompensasinya bagaimana? Gangguan tadi ini dikompensasi dengan pembentukan ikatan hidrogen baru dengan suatu zat terlarutnya atau adanya pembentukan interaksi elektrostatik antara ion, katakanlah ion gitu ya, dengan si molekul air. Ya, molekul air walaupun netral, ingat dia punya muatan parsial. Ya. Ini adalah struktur air, walaupun di sini molekulnya netral, muatannya nol, tapi dia punya muatan parsial. Ya. Seperti ini. Maka ketika ada ion, ini nanti terbentuk interaksi elektrostatik. Misalkan yang negatifnya, yang positifnya misalkan ketemu dengan ion Ca-, nah ini nanti ada interaksi elektrostatik. Nah, jadi gangguan dari jaringan ikatan hidrogen tadi akan dikompensasi oleh pembentukan ikatan hidrogen yang baru antara air dengan molekul zat terlarut atau pembentukan interaksi elektrostatik. Itu kalau yang larut. Bagaimana interaksi air dengan molekul yang tanda kutip sukar larut dalam air? Ya, kalau air itu Anda sudah paham dia sifatnya non-polar, maka bagaimana interaksi air dengan molekul yang non-polar? Maka kalau ada non-polar, maka gangguan molekul non-polar tadi terhadap putusnya jaringan ikatan hidrogen ini masalahnya jadi tidak terkompensasi dengan pembentukan ikatan baru. Ya, maka Anda dapatkan delta H larutannya atau delta solusinya akan lebih besar dari 0. Entalpi pelarutannya akan lebih besar dari itu. Nah, tidak hanya itu, nanti pelarutan molekul non-polar, ya katakan itu non-polar gitu ya. Nah, ini juga akan menurunkan entropi. Kita tahu sistem yang entropinya turun itu tidak disukai, ya karena proses-proses spontan ini melibatkan kenaikan entropi. Ya, di alam semesta itu prosesnya adalah yang entropinya meningkat, dalam semestanya meningkat. Nah, molekul air di sekitar molekul non-polar ini akan memaksimalkan, dia akan memaksimalkan ikatan hidrogen antar air, karena tadi tidak terkompensasi. Jadi ketika ini ingin dilarutkan, tapi karena non-polar interaksinya tidak disukai, tidak terlalu suka di sini pembentukan dengan molekul non-polarnya, maka ya sudah, dia akan cari air tetangga. Ya, dia akan maksimalkan sehingga nanti akan terbentuk struktur yang kita sebut sebagai struktur Clapeyron. Efeknya bagaimana? Efeknya, kalau saya punya molekul amfipati, jadi kita udah tahu kalau ketemunya polar seperti apa, ketemunya polar seperti apa. Kalau saya punya molekul yang amfipati, artinya amfipati adalah molekul yang punya gugus hidrofob dan hidrofil sekaligus. Ya, kita punya bagian molekul di sini polar, di sini non polar, di sini hidrofilik, di sini hidrofobik. Ketemu dengan air, maka air akan berinteraksi di bagian polarnya nggak ada masalah. Di bagian non polarnya dia akan membentuk memaksimalkan ikatan hidrogen antar molekul airnya. Lalu kemudian entropinya kan untuk air di sini akan menjadi rendah, terkekang, tidak bebas lagi. Maka yang terjadi adalah biasanya ini akan memotivasi pembentukan misel. Ya, untuk apa? Untuk menaikkan entropi air yang tadi terkekang, yang entropinya turun, maka ini nanti molekul-molekul yang non-polar di sini akan digabung berdekatan gitu ya dengan molekul non-polar lainnya, sehingga air yang tadinya melingkari atau apa istilahnya, mendekat dengan bagian non-polar sini ya, yang dengan yang sini dengan yang sini, lalu kemudian di bagian sini
lepas airnya, entropinya naik. Jadi prosesnya ini adalah jadi spontannya seperti ini, spontan untuk pembentukan misel. Di sini bagiannya akan bergabung, non-polar, airnya sedikit nih, banyak air yang entropinya sudah naik, bebas gitu. Ya, maka pada jumlah yang banyak nanti akan membentuk misel. Ini juga nanti yang akan terjadi. Kenapa sih Anda akan temukan di sel itu ada yang namanya membran sel? Kok bisa tersusun? Anda gambarkan dulu kira-kira di layer gitu, ya. Layer seperti ini, ada ekor hidrofobik, gitu kan ya? Kenapa ini seperti ini? Nah, karena tadi airnya yang melintasi ada di sini, di bagian sininya. Makanya nanti dia bisa berperan untuk sebagai membran gitu ya, bisa memisahkan nanti mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk. Oke, jadi itu yang pertama. Nah, ternyata kenaikan entropi tidak hanya berlaku pada kasus pembentukan misel juga, ya, tidak hanya berlaku untuk pembentukan misel saja. Nah, kenaikan entropi juga ini menjadi pendorong untuk interaksi enzim substrat. Jadi kalau misalkan ada suatu enzim yang mengkatalisis suatu reaksi, ada substrat, ya, ini reaksinya kalau di reaksi kimia normal, ini ada substrat, dia mendekat. Nah, ketika terjadi di sini proses interaksi, maka akhirnya bagian sini akan dilepaskan. Nah, maka wajar kita temui nanti ketika kita belajar di kasus enzim, ya, kita wajar menemui bahwa daerah sisi aktif dari enzim itu biasanya kaya akan residu yang non polar atau hidrofobik. Ini akan ketemu tryptophan banyak di situ, leusin di situ, ya, bagian di residu sisi pengikatan substrat. Jadi kira-kira seperti itu. Sampai di sini paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Jadi kita ambil dulu contoh, misalkan senyawa amfolit dan polyamfolit. Ada banyak senyawa biomolekul yang mengandung gugus asam atau basa lemah. Amfolit ini didefinisikan sebagai molekul yang punya kedua gugus asam dan basa. Contohnya adalah asam amino. Asam amino, katanya dari kalimatnya berarti apa? Senyawa asam yang mengandung, paling simpel definisi sederhana dari kalimat, dari katanya, dari namanya, mengandung gugus amino. Senyawa asam, kalau senyawa asam lemah itu kan biasanya ada karboksilat gini, OH, lalu kemudian ada karbon, nah ini, lalu ada gugus aminanya, NH2, lalu di sini ada H atau hidrogen, lalu kemudian di sini ada gugus atau residu samping. Ini disebut sebagai karbon alfa. Sifatnya di sini di kimia ada paham ini namanya karbon chiral. Nah, asam amino nanti akan dibedakan dari gugus R. Dia merupakan amfolit. Kenapa? Karena dia punya gugus asam dan dia punya gugus basa. Asalnya dari karboksilat, gugus karboksilat basanya dari NH2. Ya. Itu asam amino. Asam amino bergabung dengan asam amino lain, bergabung lagi, akan membentuk yang namanya protein. Ya, membentuk yang namanya protein. Berarti protein kita sebut sebagai polyamfolit. Ya, punya banyak banget gugus asam dan gugus basa. Nah, problemnya ternyata gugus asam dan basa ini bisa punya berbagai macam bentuk. Punya keadaan terprotonasi atau protonation state. Jadi dia bisa dalam bentuk COOH seperti ini. Pada pH tertentu dia bisa bentuknya jadi COO-. Bagian sini bisa bentuknya NH2, pada pH tertentu bisa terprotonasi jadi NH3+. Kalau seperti ini kondisinya muatannya netral. Kalau seperti ini muatannya +1. Kalau seperti ini
muatannya minus 1. Nah, kapan dia bermuatan plus, kapan dia bermuatan minus, kapan dia netral, itu bergantung pada pH. Ya. Jadi biasanya pada pH rendah, amfolit ini akan bermuatan positif, pada pH tinggi dia akan bermuatan negatif, dan ada satu titik ya, di pH tertentu di mana amfolit ini punya muatan 0. Ya, muatan positif dan negatifnya seimbang. Nah, titik itu yang kita sebut sebagai titik isoelektrik atau biasa disebut sebagai PI. Nah, kalau punya protein paling simpel melihat PI adalah ketika pH tertentu dia mengendap langsung tuh. Ya. Biasanya seperti itu kita bisa lihat. Oke. Jadi ini kira-kira grafiknya ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan pada pH yang tinggi biasanya dia akan bermuatan positif. Ya. pH rendah, pH rendah dia akan bermuatan positif. Nah, maka kalau positif misalkan seperti ini, maka bagian sini terprotonasi. Di sini positif. Ya. Ini sebenarnya model kesetimbangan biasa. Ya. Kita ingat-ingat lagi dulu kesetimbangan. Ya. Kalau misalkan K-nya seperti ini, kalau pH-nya di bawah pKa seperti itu, bagaimana nanti muatannya? Saya ingat-ingat lagi lihat sebelumnya. Ya. Nah, ini posisi dia netral, ini posisi dia bermuatan negatif pada pH yang tinggi. Nah, dia mempengaruhi muatannya. Anda bisa bayangkan nanti kalau Anda punya suatu protein, muatannya merupakan polyamfolit, ada pH yang berbeda, dia punya muatan yang berbeda. Maka kalau misalkan muatannya berbeda, ya, katakanlah dia punya gugus atau residu katalitik, misalkan senyawa residu yang bermuatan negatif, misalkan dia mengkatalisis reaksi tertentu, ya, di sini dia butuh interaksi dengan residu yang punya muatan negatif, katakanlah aspartat, gitu ya. Nah, di sini. Ketika muatannya berubah, maka nanti afinitas terhadap substratnya akan berubah juga. Ya, maka akan mempengaruhi aktivitas. Jadi pH tidak hanya mempengaruhi muatan, implikasinya nanti dampaknya kita bisa lihat di makromolekel pH juga akan mempengaruhi aktivitas. Ya, jadi respon gugus asam amino dalam biomolekul terhadap perubahan pH dan dalam daerah fisiologisnya sangat penting terhadap fungsinya. Ya, Anda bisa lihat nanti ada enzim-enzim yang posisinya, lokasinya di lambung. Di lambung Anda tahu pH-nya itu sekitar 1. Ya, Anda bisa lihat aktivitasnya memang didesain untuk pepsin ini di pH 1 sangat tinggi. Bila pH-nya geser, aktivitasnya langsung drop, bahkan di pH 7 langsung lebih aktivitas. Ya. Ada yang ya, optimum di pH sekitar netral, ya, di pH asam, ya, karena apa? Karena ada pergeseran muatan tadi, ya, sehingga mempengaruhi fungsi. Ingat, di biokimia ketika kita bicara struktur itu selalu terkait dengan yang namanya fungsi. Struktur tertentu, fungsi tertentu. Fungsi tertentu didapatkan dari struktur tertentu. Ketika strukturnya berubah, maka akan ada pengaruh terhadap si fungsi. Bisa dimengerti ya sampai sini? Oke, good. Jadi waktunya sudah hampir habis. Ya. Nah, ini tugas terkait latihan solver. Ya, nanti tugasnya harap di-upload. Saya bikin assignment di platform EduNext. Ya. Nanti tinggal di-upload untuk dikumpulkan minggu depan, ya, biasanya sebelum perkuliahan kita dimulai minggu